live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat, alhamdulillah nabtadi ad-dirasah fi hadzal yaum bi basmalah. Pada siang ini atau saat ini saya sedang memberikan kuliah atau akan berikan kuliah Stilistika Arab atau Ilmu Uslub di PBA S2 Unik Universitas Islam Kiai Ruhiyat. Ini untuk kesekian kalinya perkuliahan ini, dan mungkin perlu disampaikan bahwa tentang stilistika, dan kalau di barat itu stilistika, kalau di Arab ilmu uslub atau al-uslubiyah gitu ya. Jadi memang munculnya ilmu uslub atau al-uslubiyah adalah pengaruh dari banyaknya orang Arab waktu itu yang belajar ke barat, di mana di barat sudah berkembang stilistika, kemudian dia pelajari. Kemudian saya itu pulang ke Arab, kemudian mencari keilmuan itu. Ada nggak cikal bakalnya atau yang kemiripan dengan stilistika itu, statistics itu. Nah, setelah itu dirujuk di referensi Arab, ternyata ada yang mendekati, yaitu ilmu balaghah. Itu kan seperti itu. Kemudian ada yang menyebutkan an-nadm. Terjadi perbedaan pendapat sehingga dalam perkembangannya di Arab ada yang identikan persis dengan stilistika, pembahasannya juga persis stilistika, ada yang tetap terpengaruh oleh ilmu balaghah yang sudah ada. Di dalam perkembangan seperti itu. Tapi seperti tadi kan ada yang menyebutkan definisi uslubiyah. Uslubiyah itu persis plek terjemahan dari stylistics. Style, uslub, yahnya itu adalah ICS-nya. Nah, gitu kan, jadi seperti itu. Sehingga ya dalam pemahaman apa-apanya sama. Ya gitu. Pada minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa kemunculan stilistika di barat pada sekitar abad 19 itu karena ada kajian sastra itu dalam persimpangan. Ada yang menggeret ke sosiologi bahasa, ada yang menggeret ke psikologi bahasa, ada yang ke kritik sastra gitu kan. Tapi mereka semuanya itu melupakan kajian sastra sendiri. Jadi yang psikologi sastra banyak ke psikologinya, sosiologi sastra, biografi sastra ke biografinya kan. Sastra sendiri terabaikan. Maka muncullah aliran yang atau para ulama, para ahli yang cenderung ingin mempelajari sastra dari aspek sastranya. Nah, gitu kan. Makanya muncullah stilistika atau ilmu uslub. Jadi ada yang mendefinisikan ilmu uslub atau stilistika adalah dirasa minan nas ilan nas. Mempelajari ke teks lagi, tidak mempelajari sosiologinya, biografinya, tidak. Bukan tidak penting, itu penting, tapi itu ada ilmu tersendiri. Nah, gitu kan. Nah, kemudian dalam sejarah perkembangannya tadi sudah disampaikan ya. Kalau Anda yang tempo hari yang minggu lalu saya sampaikan kopiannya, coba judulnya Al-Uslubiyah Dirasah wa Tatbiq ya, filenya. Al-Uslubiyah Dirasah wa Tatbiq. Nah, tadi yang mungkin saya ini kan ya, yang disampaikan oleh pemakalah oleh siapa, Kang Faiz Atifan Nur Hidayat. Nah tadi ya, coba dilihat di halaman 4 ya, di bagian paragraf paling bawah. Di sana disebutkan amma anil uslub indal aurubiyin. Nah ini kan ya, yubayyinu qadiman
Faqad kana fi ahdi Aristo wa ba'du kana tastaqdimu aslan lil qalam war risyah. Nah, gitu kan. Jadi adapun tentang uslub menurut orang-orang Eropa, jadi bukan kata uslubnya ya. Uslub di Eropa yaitu style atau dalam buku lain stilo gitu ya. Ya. Pada awalnya digunakan untuk kolam, warisah, bulu ayam gitu ya. Tsumma stukhdimat li fanni nahti al-imarah. Kemudian digunakan untuk seni memahat bangunan. Nah, gitu kan. Tsumma dakhalat, kemudian masuk istilah ini ya fi majalid dirasah, masuk ke al-adabiyah, studi sastra. Haitsu sarat ta'ni ayu tariqin khasin listimalil lughah bihaitsu takunu hadhihi tariqah sifatan mumayyazatan lil katib awil khatib. Nah, gitu kan. Ya kemudian kata uslubiyah itu atau ilmu uslub itu atau stilistika itu ya masuk kepada istilah sastra, studi sastra. Kemudian menjadi pemahamannya itu adalah alat metode khas untuk menggunakan bahasa, sehingga metode ini merupakan sifat atau ciri khas yang distintif yang membedakan bagi seorang penulis atau seorang orator al-khatib. Nah, gitu ya. Jadi itulah pemahaman awalnya. Kemudian langsung amma anil uslub fil asl hadis. Udah ketemu ya di filenya ya. Amma anil uslub fil asl hadis fa innahu yu'arrafu bi iddati ta'rifat nadron li ta'addudil iktibarat wa hiya 'ala nahwi. Adapun uslub pada masa modern, uslub itu didefinisikan dengan beberapa definisi. Berdasarkan ataupun dengan melihat banyaknya ungkapan-ungkapan ya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itibarat bisa sudut pandang ya. Dan banyaknya khatib. Tolong dikasih harokatnya karena ada mursal, ada mursil. Ya. Bi'tibaril mursil awil mukhatib. Uslub dilihat dari segi penutur. Penutur itu yang orang pertama ya. Al-mursil, al-mukhatib, dalam istilah linguistik penutur. Kalau lawan bicara petutur, al-mutalaqi nanti. Jadi yang pertama uslub ditinjau dari segi penutur atau mukhatib. Wa at-ta'bir al-kashif binamti tafkir inda sahibihi. Walidhalika qalu al-uslub wa ar-rajul nafsuhu. Le style et l'homme même, bahasa Prancis ya. Yang pertama ditinjau dari sudut pandang si penutur. Maka uslub itu adalah ungkapan atau tuturan ya, tapi tuturan yang mengungkapkan pola pikir si pengarang atau si penutur. Jadi tuturan yang mengungkapkan pola pikiran si pengarang, si penutur, sahib itu ya. Oleh karena itu dikatakan al-uslub wa rajul nafsu, diungkapkan bahwa uslub itu adalah orangnya itu sendiri. Le style, gaya, le style ya. L'homme même, l'homme itu manusia, même itu sendiri. Saya dulu udah pernah masuk ke kelas
apa ngarangnya. Jadi apa kalau melihat teks ya, teks karya sastra itu ya, atau teks apa saja, langsung dari teks itu diteliti, oh kalau gitu pola pikir si pengarang itu begini. Ya itu kan. Jadi tadi kan at-ta'bir al-kasif linamti tafkir an sahibihi. Jadi tuturan yang mengungkapkan pola pikir si pengarang atau si pemiliknya. Jadi umpamanya saya ambilkan contoh. Jadi buku yang mengarang Al-Mar'ah fil Quran itu banyak. Ya. Ada umpamanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Judulnya itu Al-Mar'ah fil Quran gitu ya. Ada lagi insyaallah sastrawan kosakata, misalkan kalimatnya, itu kan akhirnya kan bisa kelihatan. Kemudian struktur karangannya seperti apa, nah bisa dinilai ini cenderungnya seperti apa. Jadi kalau umpamanya Mutawalli Asy-Sya'rawi itu dalam mengarang kitab Al-Mar'ah fil Quran itu ya tidak jauh berbeda lah dengan ulama-ulama kita dan Dr. Quraish Shihab atau siapa ya. Jadi mengungkapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang yang kita lihat ya. Tapi kalau Muhammad tadi Abbas Al-Aqad itu ada perbedaan dalam melihatnya. Dalam susunan kalimat aja kan yang ditampilkan di awal itu udah langsung ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, sudah itu yang dibidik oleh dia itu. Jadi tidak dari kebersamaan dulu, dari bahwa laki-laki itu di atas seakan seperti itu daripada perempuan ya. Padahal kan pemahamannya kan tidak seletak itu kan berkuasa di sana ada pemahaman yang lain. Tapi oleh Abbas Al-Aqad ya diteliti lagi, diuraikan lagi dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bahwa perempuan itu melebihi segalanya daripada laki-laki melebihi segalanya dari perempuan. Kalau diambil saja contohnya umpamanya dalam profesi dia ya. Profesi yang biasa digunakan oleh perempuan umpamanya apa? Salon. Nah, itu umumnya kan salon itu kan perempuan. Tapi kalau salonnya itu laki-laki yang menggunakan maka hasilnya akan lebih baik. Nah, itu analisisnya itu ya. Kemudian lagi masak-memasak ya. Masak-masak itu apa? Chef gitu ya. Ya itu umumnya kan masak itu pekerjaan perempuan umumnya gitu ya. Tapi kalau menurut dia kalau laki-laki chefnya itu maka hasilnya akan lebih baik. Nah dari pilihan kata, dari struktur kalimat dan apa ini kan dengan selistika bisa mengungkapkan namtul fikri, pola pikir. Oh kalau begitu menganggap bahwa perempuan itu oleh Abbas Al-Aqad subordinat, ada di bawah laki-laki, tidak ada kesetaraan. Nah gitu ya. Ya memang ya ada orang yang meneliti, tapi ya silakan ya. Kenapa Abbas Al-Aqad berpendapat seperti itu? Ya, bisa diteliti ya lebih lanjut ya. Apakah Abbas Al-Aqad pernah patah hati umpamanya kan? Ya itu kan namtul fikri kan bisa tercermin dari pola pikirnya tadi ya, dari ucapannya, mungkin juga dari latar belakang kehidupannya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi dengan uslub itu bisa mengungkapkan pola pikir. Nah, waktu pas saya ke Mesir dulu ada kawan yang membahas Al-Mar'ah perempuan menurut pandangan Najib Mahfud. Nah, bukunya kan nggak ada yang langsung Najib Mahfud berbicara ataupun mengarang tentang wanita dalam karangan dia, tidak ada. Diteliti dari berbagai karya sastra Najib Mahfud diteliti. Akhirnya dia kawan saya itu yang menyimpulkan bahwa Najib Mahfud menganggap ada kesamaan antara laki dan perempuan. Nah dia ke sana, saya ngantar dia ya ketemu dengan Najib Mahfud.
Najib Mahfud senang sekali, tapi sekarang udah meninggal ya, udah ada. Tapi ya dalam penelitian tidak mesti harus seperti itu ya, tidak mesti harus di cross check kepada pengarangnya apa benar atau tidak. Yang penting kita sesuai dengan metodologi ya sudah. Nah itu di cross check ke sana itu hanya sekalian karena ada alasan untuk penelitian aja. Nah ini kan walaupun umpamanya beda dengan ya nggak apa-apa, nanti kita secara metodologi ya kita lakukan. Jadi itu ya yang pertama tadi ya, at-tabir al-kasri binamti tafkir inda sohibihi, gitu ya. Jadi al-uslub wa rajul nafsu, uslub itu gaya itu orang itu sendiri. Maksudnya bagaimana orang sendiri? Setiap orang punya gayanya sendiri-sendiri, nah, gitu kan. Jadi caranya bicara Aceh gitu ya dengan Faiz lain. Gitu kan, karena tadi al-uslub wa ar-rajul nafsu, style elemen. Jadi setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri-sendiri. Kesantunannya, pilihan diksinya itu akan berbeda itu ya. Apalagi kalau diukur lagi kepada sastrawan, MH Ainun Najib bukannya kan, dengan siapa, dengan Kang Abik itu lain ya. Saya dekat sekali kalau dengan Kang Abik ya. Memang dulunya adik kelas waktu di Mesir. Pernah membantu saya waktu pas saya jadi dekan untuk mempromosikan adab Jogja lah, alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi tadi ar-rajul al-uslub ar-rajul nafsu. Setiap orang mempunyai gaya sendiri-sendiri. Tapi saya tambahkan lagi bahwa setiap orang malah mempunyai gaya yang berbeda-beda, yang cemnya macam-macam, tergantung konteksnya. Seperti saya ya, saya umpamanya kalau di depan mahasiswa kan seperti ini mengajar. Tapi kalau saya umpamanya depan pengajian ibu-ibu, kemarin saya ngisi pengajian lain, gitu kan. Pengajian lagi di Jawa lain lagi. Jawa kan sebentar-bentar udah 15 menit sholawat gitu kan. Mungkin di sini juga sama ya. Tapi kemarin pengajian tidak di sini. Saya ya lain lah pokoknya. Ya, itu karena konteksnya berbeda. Kalau umpamanya saya nanti insya Allah suatu saat ngantar Fikri mau narosan, mau nanyaan, nanti ungkapan yang dipilih kosakata saya itu lain, beda dengan di kelas ya. Nah, jadi kalau umpamanya ada yang meninggal, ya, saya menyampaikannya bisa berbeda. Jadi kalau tadi disebutkan al-uslub wa rajul nafsu, uslub itu adalah orang itu sendiri, karena setiap orang akan berbeda gayanya. Menurut saya ada tambahnya lagi, setiap orang bisa berbeda-beda juga gayanya karena konteksnya bermacam-macam. Nah, gitu ya. Ke atas. Yang selanjutnya bi'tibaril mutalaqqi awil mukhatab. Nah, ditinjau dari segi petutur mukhatab, lawan bicara. Ya huwa sinatun nasi allati tatruku atharuha alal mutallaqi ayyan kana hadal athar. Yaitu tanda-tanda teks yang pengaruhnya ditinggalkan kepada al-mutallaqi, kepada si lawan bicara, ya pengaruhnya apa saja terserah. Jadi dengan membaca teks itu pengaruh tuh respon pembaca itu berlainan. Nah ini mungkin penelitiannya juga banyak lagi ya untuk meneliti seperti ini. Jadi dengan sama teksnya itu ya, tapi diterimanya oleh orang per orang berbeda-beda. Karena tadi asal dari pilihan kata itu berpengaruh kepada seorang seperti ini, tapi kepada orang lain berbeda lagi. Itu ya yang kedua. Yang ketiga bi'tibaril khitab. Bi'tibaril khitab ditinjau dari segi tuturannya sendiri.
teksnya itu sendiri. Nah ini yang banyak dipakai, nah, ya, yang banyak dipakai termasuk penelitian kita itu ya di Tibarul Khitab melihat itu penelitian uslub itu dari teksnya itu sendiri. Wa majmu'atud dawahir al-lughawiyah al-mukhtara al-muwaddafa al-musyakkala udulan. Nah, sekumpulan fenomena kebahasaan yang dipilih, yang dipergunakan, yang dibentuk secara udulan, secara menyimpang, udulan, inhiraf. Nah, sekali lagi, sekumpulan fenomena bahasa yang dipilih, yang dipergunakan dan dibentuk secara udulan. Jadi ada fenomena bahasa yang disusun oleh pengarang itu secara lain daripada yang lain. Nah, justru tadi sebagaimana dikatakan di awal bahwa penelitian uslub itu adalah untuk meneliti tentang khosois ya, karakteristik pengarang atau karakteristik karangan itu sendiri. Ya, karakteristik yaitu antara lain seperti tadi banyak menggunakan kosakata secara udulan, secara menyimpang, terutama dalam bahasa sastra, bahasa puisi ya. Udulan itu karena memang tidak lazim dipergunakan oleh orang lain. Kalau puisi itu kan nggak menarik kalau kosakata yang digunakan sama saja dengan yang ini ya, dengan yang orang pada umumnya. Jadi digunakan berbeda. Nah itulah yang menjadi objek kajian dari stilistika yang kita itu kayak gitu ya. Nanti ke depan kalau kita akan penelitian harus mencari fenomena kebahasaan yang udulan, yang berbeda. Jadi kalau umpamanya bahasanya itu sama dengan susunan yang lain, tidak usah diteliti. Karena kalau sama tidak akan menghasilkan khosois, karakteristik. Jadi harus saya cari yang beda dari yang biasa. Nah, makanya nanti juga dalam penelitian uslub Al-Quran ya, kayak bahasa Al-Quran itu diteliti apa perbedaannya dengan uslub pada umumnya, uslub Arabi pada umumnya. Harus dilihat begitu. Nah, sehingga ketahuan perbedaannya. Nah, kemudian asrar dari perbedaan itu apa? Ya, rahasia dari perbedaan itu apa? Itu yang jadi itu ya. Ini masalah definisi. Kemudian definisi tadi ya tentang ilmu uslub dan uslubiyah. Nah, di sini kan yaqulu halaman berikutnya ya, halaman 6 ya. Abdul Salam Al-Masaddi ya. Ini termasuk yang mendukung stilistika yang disamakan dengan di barat ya. Menurut dia hadzal mustalah annahu murakkabun min judur uslub wala haqathu ya wa ta, bukan ta dan ha ya. Ya dan ta marbutah ya. Menurut dia itu uslubiyah itu berasal dari asal kata uslub kemudian diikuti dengan ya dan ta. Wal uslub du madulin insaniyin datiyin. Uslub itu mempunyai makna humanis ya. Ilmu-ilmu yang tentang humanisme ya. Wallahiqah dan yang ikutnya yaitu ya dan ta itu tuhtasu bil budil ilmani, dihususkan kepada aspek ilmiah, logis, akli, wal maudhu'i tematik. Jadi itu yang menurut itu ya. Jadi dalam penelitian stilistika itu 3 yang harus diperhatikan, yaitu aspek ilmiahnya, harus logis dan tematik. Jadi tematik harus ada temanya. Nah, ya. Nah itu wa arafa Jacobson bi annaha bahsun amma yatamayazu bil kalam al-fanni an baqiyatil mustawayatil khitab awalan an sa'il asnafil funun al-insaniyah thaniyah. Itu yang Jacobson. Kemudian waqad hawala al-bahithin ahadul bahithin
an yazmaha bit ta'rifat bi ta'rifin wahidin faqala ya jumlatus siyaq al-lughawiyah allati ta'malu ala ithra'il qaul wa takfibil khitab wa ma yastati'u wa ma tatba'u dalika min bastil ladatil mutakallim wa bayanit ta'thir ala sami. Nah, di sini sebutkan ya. Wa min huna yatawana al-farqu bainal uslub wal uslubiyah. Ilmu uslub. Perhatikan ya. Al-uslub wasfun lil kalam. Ini kalau uslubnya itu ya. Kayak bahasa tadi ya. Amal uslubiyah fa innaha ilmun lahu khususun wa qawaidun wa majalun. Uslub adalah deskripsi tentang tuturan. Kayak bahasa tadi ilmiah, kayak bahasa sastra gitu ya. Amal uslubiyah, adapun uslubiyah adalah ilmu yang memiliki dasar-dasar, kaidah-kaidah dan objek kajian. Nah, itu ya. Jadi beda ya antara uslub dan uslubiyah, antara style dan stilistika. Jadi kalau style itu uslub, kalau stilistika itu uslubiyah. Al-uslub inzalun lil qimati ta'thiriyah manzalatan khassah bisiyah. Amal uslubiyah faya al-kasfu an hadhil qimah at-ta'thiriyah min nahiyatin jamaliyah, nafsiyah wa atifiyah. Pokoknya kalau uslubiyah itu adalah keilmuannya. Kalau uslub itu bendanya yang diteliti ya, gaya bahasanya itu. Al-uslub wa at-ta'bir al-lisani wal uslubiyah dirasah ta'bir al-lisani. Jadi itu ya. Jadi uslub adalah ta'bir al-lisani, uslubiyah dirasah atau ilmun ya. Dirasah atau ta'bir al-lisani. Malhudah. Nah, ini tadi ya. Yang perlu diperhatikan ini. Minal ulama man qala bi anna mustalah ilmil uslub muradifun lil uslubiyah. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ilmu uslub itu sinonim dari uslubiyah. Wa minhum man farraqa. Tapi ada juga sebagian yang membedakannya. Faqala bi anna ilmal uslub yaqifu inda tahlilin nas binaan ala mustawatit tahlil usulan ila ilmin bi asalibihi. Kalau ilmu uslub ada yang bedakan ya, yaitu dalam analisisnya itu, dalam analisis teks itu mendasarkan kepada mustawayat level-level kajian analisis ya. Nanti kan akan kita jelaskan mustawayat tahlil itu level-level kajian itu ada 5 ya, yang mustawa sauti, mustawa sorfi, mustawa nahwi, dalali dan at-taswiri, ada 5 ya. Nah, ilmu uslub itu cukup sampai sana saja 5 itu mustawayat itu adalah ilmu uslub. Nah, ada yang membedakannya. Amal uslubiyah fahiyya tatajawazun nasa muhallal al-ma'luma asalibuhu ila naqdi tilkal asali binaan ala manhaji min manhajin naqdi al-ma'rufah. Sedangkan uslubiyah ya, melampaui batas tadi. Jadi coba tidak hanya meneliti 5 aspek saja ya, tapi melalui itu ya, tatajawaz nas melewati melampaui teks yang dianaliti yang sudah dipahami tadi. Nah, melewati sampai ke apa? Naqdi tilkal asal, sampai kritik sastra. Ya. Bina. Jadi bukan meneliti teksnya saja tapi mengkritik sastra juga. Padahal kan ada dasarnya apa ilmu uslub atau stilistika itu tidak ada naqd. Tapi ini ada pendapat yang uslubiyah itu sampai pada apa naqdnya ya. Dia menggunakan metode naqd yang telah dikenal. Walakin alladhi yadharu annal farqa bainal madha'ilun jiddan. Tapi yang tampak perbedaan di antara mereka kedua-duanya itu sithik banget ilmu. Ngerti enggak sithik banget? Sedikit sekali. Sithik banget. Wa annahuma yaltaqiyana fi kathir min jawanib. Di antara keduanya ilmu uslub dan uslubiyah itu bertemu, ada kesamaan dalam berbagai aspek. Nah, kita karena ini walaupun waktunya sudah lewat nih,
yang nanggung ini yang tadi yang tentang balagoh ya, yang balagoh. Tapi ini sudah jam berapa nih? Ya, ini kan masih banyak ya, tapi yang harus diini kan. Ada apa? Ada uslubiyah dan balagoh, kemudian ada dengan kritik sastra, kemudian ada linguistik ya. Mungkin diambil dulu yang balagoh dulu aja ya. Perbedaannya dengan balagoh, persamaannya. Jadi persamaannya coba dilihat di halaman berapa ini? 11 ya, halaman 11. Ya. Hunaka aujau ittifaq katsirah aujahun ittifaqun katsiratun baina ilmil uslub wa ilmil balaghah kama tujadu aujahul ikhtilaf. Ada persamaan, banyak persamaan antara ilmu uslub dan balaghah, demikian juga ada perbedaannya. Wala al-wuquf ala hadhil furuq yuwaddihu lana wa yujalli madal alaqah wa ittisal baina ilmil uslub wal balaghah. Mudah-mudahan pengetahuan tentang perbedaan ini bisa menjelaskan kepada kita sejauh mana hubungan atau keterkaitan antara ilmu usul dan balaghah. Yang pertama, anna kullan minhuma nasha'a munbathiqan min ilmil lughah fartabata bihi. Kedua-duanya baik uslubiyah ataupun balaghah itu muncul ataupun berkembang secara kuat dari ilmu lughah, dari linguistik. Ada kaitannya di antara keduanya. Anna majalahuma wahidun wa huwa al-lughah wal adab. Objek kajiannya sama, wahidun sendiri bukan satu ya. Objek kajian keduanya itu sama, yaitu al-lughah wal adab, bahasa dan sastra. Kemudian ilmu uslub istifada katsiran min mabahithi al-balaghah misal ilmu ma'ani wal majaz wal badi wa ma tasilu bil muwazanati baina syu'ara wa sabim wal al-fardiyah. Ilmu uslub dan banyak mengambil manfaat dari pembahasan balaghah. Makanya kalau ada balaghah yang sudah mapan, maka akan memperkaya kajian Anda dalam stilistika dan ilmu uslub ya. Ilmu uslub banyak mengambil manfaat dari pembahasan balaghah, ma'ani, majaz, badi, dan banyak-banyak lagi. Yang keempat, kama annahuma yaltaqiyana min ahmi medan mabda'aini bil uslubiyah huma al-udul wal ikhtiyar. Kedua-duanya bertemu dalam kedua prinsip dalam uslubiyah, yaitu al-udul wal ikhtiyar. Udul adalah inhiraf ya, inhiraf, al-udul deviasi, penyimpangan. Bisa penyimpangan struktur, penyimpangan makna gitu ya. Ada lagi ya ikhtiar, preferensi, pemilihan. Makanya kan dalam ada yang mendefinisikan al-uslub wa al-udul wal ikhtiyar. Jadi itu karena yang khasnya di uslub itu dua. Seperti ada yang mendefinisikan al-balaghah ya al-faslu wal waslu gitu kan. Nah, kekhasannya dari pembahasan yang mungkin yang termasuk yang sulit ya, fasal dan wasal. Kalau uslub itu ilmu uslub itu al-udul wal ikhtiyar. Karena itu ciri khas dari kajian ilmu uslub itu adalah al-udul wal ikhtiyar. Deviasi dan preferensi. Dari dulu tuh sewaktu saya mulai belajar ilmu uslub itu yang ditemukan itu deviasi dan preferensi ya. Al-udul wal ikhtiyar. Yara ba'dul nuqad anna uslubiyah warisatul balaghah wa ya aslun laha. Para sebagian kritikus mengatakan bahwa uslubiyah itu warisan balaghah. Dan balaghah itu adalah asal usul dari ilmu uslub. Ada ungkapan lain yang disebutkan al-uslubiyah ya ibnun sam'iyun lil balaghah hal wal uslubiyah tatamilu ala mauqif
Wadihun ma bainal mustalahaini min taqarrub. Balaghah yaitu penelitiannya memperhatikan tentang tadol hal. Selain uslubiyah memperhatikan mauqif. Jadi istilah dalam balaghah itu muqtadal hal, kalau dalam uslubiyah mauqif. Jadi padahal ya maknanya sama-sama saja. Kemudian ilmu balaghah, ilmu lugawiyyun qadimun, perbedaannya. Tadi persamaan ya. Amma ujahul ikhtilaf fa hiya 'ala nahwi tali. Adapun perbedaannya antara balaghah dan uslubiyah, ilmu balaghah ilmu lugawiyyun qadimun. Ilmu balaghah adalah ilmu linguistik lama. Amma ilmu uslub fa hadisun. Ilmu uslub ilmu linguistik baru. Al-balaghah tadrusu masailaha ba'idan aniz zaman wal bai'ah. Amal uslubiyah fa innaha tadrusu masailaha bi tariqataini. Balaghah mempelajari permasalahannya jauh dari situasi dan kondisi gitu, dalam konteks seperti apa dipelajari gitu, dalam waktu seperti apa ungkapan ini, ya itu ya, nggak dikejar. Kalau dalam uslubiyah kan dikejar dalam konteks seperti apa ini. Sedangkan yang uslubiyah itu masalah ada dua, thariqatul ufuqiyah yaitu karena dalam linguistik sinkronis dan diakronis ya. Jadi yang satu zaman itu. Thariqah ufuqiyah ay alaqatud dawahir ba'daha bi ba'din fi zamanin wahid. Jadi mempelajari tentang hubungan fenomena bahasa satu sama lain dalam masa yang sama. Jadi dalam masa yang sama. Jadi umpamanya ya dalam masa kemerdekaan atau sekarang ini pemaknaan diamankan itu kan berbeda ya dalam masa yang sama. Diamankan di Indonesia itu, kata diamankan tuh bisa bermakna di penjara, bisa diamankan tuh dikawal dalam satu zaman gitu kan. Tapi juga ada di sini bitoriqatil ra'siyah tatawwurud dhahira al-wahidah ala amri usul, mempelajari perkembangan fenomena bahasa yang satu atau yang sama dalam berbagai masa. Jadi fenomena satu kata diteliti dalam berbagai masa seperti apa nih pemaknaannya. Nah itu uslubiyah seperti itu. Ada yang dipelajari dalam satu masa, ada dalam berbagai masa. Jadi umpamanya as-sayyarah kan mobil. Tapi kan kalau dilihat dalam suatu usul fal taqitu ba'dus sayyarah. Apakah di sana artinya mobil? Kan tidak. Nah, ini ya, jadi diteliti itu dalam pemaknaannya dalam berbagai masa. Itu uslubiyah seperti itu. Kemudian idamatul balaghah qimatan nasi al-faniyah baina tuhawilu ala antaksipa madana jahin nasi al-madrus fi tahqiqil qimal mansudah wa tarmi ila ijadil ibda biwasayaha at-taqiniyah. Jadi kalau ini ya singkatnya itu, kalau balaghah itu dalam mempelajari teks itu menggunakan penilaian. Kalau dalam uslubiyah kan tidak ada takim. Jadi dalam balaghah itu kan ada dua prinsip, ada takwim, ada takim. Balaghah itu, kalau takwim bagaimana membuat karya sastra, bagaimana membuat karya sastra, tasbih ada tasbihnya, ada wajah sabahnya, dan selainnya ya. Ada tuh tasbih gitu kan. Nah, kemudian ada takim, penilaian. Kalau umpamanya tasbih itu sudah memenuhi enggak persyaratan tasbih. Nah, jadi kalau ada karya sastra kan dinilai. Nah, itu takim. Ada ini enggak unsur-unsur tasbihnya ada enggak dimuat di sana, ada takim. Tidak ada takwim, ada takim ya. Tapi kalau di ini dalam uslubiyah itu
Amal usubiyah fa innaha tu'allilul dhahira al-ibdaiyah ba'da isbati wujudiha ba ibrazi khawasin nasi al-muyazzah lahu. Kalau usubiyah itu atau stistika itu meneliti fenomena kreasi bahasa ibdaiyah ya. Setelah kreasi bahasa itu ada. Jadi setelah ada karyanya baru diteliti. Jadi wujuduha pada wujudin nas, ilmu uslub itu adanya setelah adanya teks yang akan diteliti. Jadi umpamanya gaya bahasa M.H. Najib dalam puisi apa. Nah, jadi kan sudah ada dulu karyanya gitu. Tapi balaghah itu tanpa ada karya juga bisa ilmu balaghah muncul. Ada tasbih dan sebagainya kan itu. Kemudian dia meneliti tadi apa kekhasannya an-nas al-mumayyazah lahu, teks yang kekhasannya. Min haitsul madal madrusa kapal balaghah tawaqqafa inda jumlatil kahadil aqsa bidirasatu inus kamanaha tantaki asyawahid al-jaidah wa tadiziha. Kalau bisa di. Nah gini ya, jadi kalau balaghah itu dirosahnya tadiziyah parsial. Jadi kalau umpamanya mempelajari tasbih ya tasbih saja. Ya, at-tasbih bi suratul Baqarah umpamanya gitu. Itu kan itu parsial. Tapi kalau usubiyah patanduru ilal wihdah al-juziyah murtabitatan bin nasil kulli wa tuhal nasab kamilan. Jadi kalau usubiyah itu meninjau dari kesatuan yang parsial tadi berhubungan dengan teks secara keseluruhan. Jadi kalau umpama dalam membaca menganalisis teks mana yang minhajus sorfinya gimana, nahwinya seperti apa, itu kan sudah tadziyah. Tapi langsung diirtibatkan, dihubungkan semuanya itu dalam untuk memahami satu teks secara keseluruhan. Nah, gitu. Kalau umpamanya tasbih nggak tasbih, udah selesai aja kan, nggak dihubungkan dengan pemaknaan konteks atau pemaknaan struktur kalimat yang lain, tidak kan? Udah tadziyah seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi yang selanjutnya al-balaghah ghayatuha ta'limiyah tatarkizu at-taqwim. Balaghah itu tujuan pembelajarannya adalah taklimi untuk pembelajaran, untuk pendidikan yang berpusat pada at-taqwim, bagaimana cara membuat karya sastra. Takwim ya, ada takyim penilaian. Amal uslubiyah dan uslubiyah ghayatuha at-tashkhis. Uslubiyah mah tujuannya itu mencari kekhasan, karakteristik, wal wasfu lidhahir al-fani, dan deskripsi tentang fenomena-fenomena seni atau sastra gitu. Nah, itu ya waktu atau CF ya. Jadi supaya mengenal penampilan mahasiswa kami di Cipasung dan cakep-cakep, ada kemudian cantik-cantik. Nah ini pemakalahnya. Ya alhamdulillah ya. Baik, ada yang ditanyakan? Atau karena waktunya sudah habis ya, nanti kita udah pertemuan yang akan datang ya. Karena memang belum kita menjelaskan tentang relasi antara uslubiyah dengan tadi yang lainnya, yang linguistik, kemudian ada ketik sastra gitu ya. Baik, kalau abina naktatim adirosah fi hadal yaum bi qirati hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.